Prof menyinggung, saya jadi ingat bahwa beberapa waktu lalu Presiden Prabowo ini kan baru saja meninjau penggunaan smart panel begitu ya Prof, Iya, betul. yang diberikan sebagai bentuk dari program digitalisasi pembelajaran. Nah, beberapa waktu lalu ini sebenarnya viral Prof di media sosial. Ada orang tua dan juga guru begitu ya yang membopong atau membawa smart panel itu begitu ya. Kalau tidak salah di Todang, itu daerahnya namanya Todang, harus memikul Smart TV bantuan dari pemerintah pusat. Nah, saya mau minta Anda menanggapi dulu soal hal itu. Yang pertama itu menunjukkan komitmen kami bahwa IFP, Interactive Flat Panel ini bisa diterima di sekolah-sekolah dimanapun sekolah itu berdiri. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan dukungan yang luar biasa. Dan dijaga sedemikian rupa ya Prof? Dijaga sedemikian rupa. Sebagian itu Mbak Diana, ada yang di Papua itu sampai diantar oleh TNI. Karena daerah-daerah yang memang selain sudah dijangkau juga ada alasan keamanan. Sehingga TNI juga membantu kami, kepolisian juga membantu kami mengantar di daerah-daerah yang sulit dijangkau dan yang memang keadaannya tidak aman. Karena itu maka prioritas kami memang sementara daerah-daerah di kawasan yang sulit dijangkau, terutama di kawasan Indonesia Timur dan daerah lain yang kepulauan. Karena itu kan akan terpengaruh oleh, sekarang kan musim hujan dan banyak yang istilahnya mereka itu lautnya pasang kan, laut pasang itu kan kalau tidak kita prioritaskan malah mungkin bisa agak terlambat. Sehingga sekarang justru yang sudah kita kirim itu yang di daerah-daerah yang 3T itu, nah, kemudian baru nanti daerah-daerah yang lain yang sudah mudah dijangkau. Oke, ini artinya kita berlanjut ya Prof ke topik yang selanjutnya, ini soal digitalisasi pembelajaran begitu ya. Dan dari 288 itu kan sekarang laporan terakhir yang kami terima, Pak Presiden waktu itu juga menyampaikan sudah lebih dari 210.000 yang sudah terinstall di sekolah-sekolah. Oke, Prof sebelum bicara kita soal distribusi, kemudian bagaimana nanti implementasi dan penggunaannya, ini kita bicara soal ke belakang terlebih dahulu, soal bagaimana sebenarnya visi Presiden soal digitalisasi pembelajaran ini. Kenapa bisa turun soal ada smart panel dan lain sebagainya. Karena saya ingat betul ketika liputan di sana, Prof Muti bolak-balik dipanggil terus sama Presiden begitu ya, untuk berdiskusi soal pendidikan, digitalisasi dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang diceritakan Presiden kepada Anda? Kenapa beliau memiliki visi untuk bisa mendigitalkan pembelajaran, padahal beliau tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah. Karena kalau kita bicara daerah 3T, sulit. Prof aja tadi menyebutkan harus minta bantuan TNI untuk bisa mengantarkan sekedar smart panel begitu. Iya betul. Apa yang Presiden sampaikan kepada Anda? Ya saya kira bisa kita baca dari komitmen beliau melalui Asacita yang keempat ya. Beliau berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, sumber daya manusia yang kuat. Yang kedua, beliau menyampaikan berulang kali bahwa kunci membangun sumber daya manusia unggul adalah pendidikan. Bahkan beliau menyampaikan juga pendidikan tidak hanya menjadi formula untuk kita membangun sumber daya manusia unggul, tapi juga untuk menciptakan kesejahteraan dan memutus kemiskinan. Nah, karena itu untuk pendidikan yang unggul itu, dua yang beliau tekankan kan. Yang pertama adalah pembangunan sarana prasarana. Beliau berkali-kali mengatakan tidak boleh ada sekolah yang rusak, tidak boleh ada sekolah tidak ada toiletnya, tidak boleh ada sekolah yang atapnya membahayakan dan sebagainya. Dan itu komitmen beliau yang tahun ini kan kita alokasikan untuk 16.175 satuan pendidikan. Oke, itu untuk direnovasi Prof atau? Ada yang di sekolah baru, jadi ada yang renovasi, ada yang sekolah baru, ada yang penambahan ruang kelas, ada yang penambahan lab, ada yang macam-macam sesuai kebutuhan dari sekolah tersebut. Ya, dan yang kedua beliau waktu itu menyampaikan, mengundang kami beberapa kali dan memang ini bagian yang sangat strategis bagaimana agar peningkatan sarana prasarana untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Nah, kemudian beliau menyampaikan ada teknologi yang disebut dengan interactive flat panel sehingga nanti murid bisa belajar interaktif, tidak hanya interaktif dengan guru tapi bisa menggunakan alat secara langsung. Dan beberapa yang sudah kita sampaikan di sekolah-sekolah itu juga tidak hanya ini berfungsi sebagai smartboard. Interactive flat panel ini lebih canggih dari smartboard. Karena bisa ada semacam virtual lab. Jadi
menggambarkan bagaimana seakan-akan di laboratorium tapi ada di situ. Oke, misalnya ini dicampur ini jadinya apa kayak gitu Betul, ya, Prof, ya, betul. Itu yang ditampilkan anak-anak di Bekasi waktu itu kan. Kemudian ada apa namanya penjelasan mengenai organ tubuh manusia, tidak perlu pakai boneka dan sebagainya, tapi bisa dari situ dan seterusnya dan seterusnya. Oke.